Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilma Walia, Stambuk G701-18008. Dan saya Rabitatul Adawiyah, tim G701-18020. Kami dari kelas A Kimia Medisinal 2021. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai sifat fisikokimia, farmasetik, farmakodinamik, dan farmakokinetik dari obat tramadol. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sifat fisikokimia dari obat tramadol. Sebelumnya, apa sih itu obat tramadol? Tramadol merupakan sintesis analgesik opioid yang memiliki fungsi sebagai analgesik sentral dan penghambat rasa sakit kronik maupun akut. Selain sebagai analgesik, tramadol dapat digunakan sebagai penghambat transporter norepinefrin di sel medula barium adrenal. Tramadol sementara masih disarankan untuk penderita yang memiliki kontraindikasi dengan inhibitor siklooksigenase 2 selektif. Obat ini tersedia dalam bentuk injeksi serta tablet dan kapsul. Tramadol dapat digolongkan sebagai narkotika bukan psikotropika karena tramadol masuk dalam golongan opioid yang biasa diresepkan dokter sebagai analgesik atau pereda rasa sakit dan tidak memberikan perubahan perilaku pada penggunanya. Tramadol termasuk di dalam kelas obat yang disebut dengan agonis opioid. Tramadol bekerja dengan mengubah cara otak seseorang dalam merasakan sakit. Tubuh menghasilkan opioid yang dikenal dengan endorfin. Maka dapat dikatakan tramadol ini mirip dengan zat yang di otak yang disebut dengan endorfin tadi. Nah, senyawa endorfin ini berkaitan dengan reseptor. Reseptor adalah bagian sel yang menerima zat tertentu. Nah, reseptor tadi ini kemudian mengurangi pesan rasa sakit yang dikirim tubuh seseorang ke otak. Tramadol bekerja dengan cara yang serupa untuk mengurangi jumlah rasa sakit yang menurut otak sedang terjadi. Nah, untuk wanita hamil dan menyusui, obat tramadol termasuk dalam kategori C, di mana obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Nah, konsumsi tramadol saat hamil berisiko menyebabkan neonatal abstinence syndrome atau NAS, atau biasa disebut dengan gejala putus obat pada bayi lahir. Belum diketahui untuk tramadol terserap dalam ASI atau tidak, tetapi jika sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberitahu kepada dokter sebelumnya. Adapun sifat fisikokimia dari tramadol yaitu dengan nama kimia cis-2-dimetilamino metil 1 3-metoksifenil sikloheksanol hidroklorid dengan rumus struktur, lalu dengan rumus molekul C16H25NO2 dengan pemerian serbuk berwarna putih, pahit, kristal, dan tidak berbau. Farmasetika dari tramadol itu sendiri yaitu tramadol di pasar farmasi tersedia di pasaran dengan merek dagang Ultram, tramadol hidroklorid IR, Konsip dan Ultram IR. Tramadol generik diproduksi oleh 108 perusahaan farmasi yang berbeda dengan sekitar 164 merek yang tersedia di pasaran. Tramadol yang tersedia di pasaran biasanya dikombinasikan dengan paracetamol. Formulasi tramadol tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, sirup, krim, gel, salep, dan injeksi. Jika diminum, tramadol digunakan dengan dosis 50-100 mg setiap 4-6 jam dengan atau tanpa makanan.
Dosis maksimum tramadol adalah 400 mg per hari. Tramadol intravena dan intramuskular digunakan pada nyeri hebat dengan dosis 50-100 mg setiap 4-6 jam. Dosis berlebih dari tramadol harus dihindari dan harus benar-benar menahan penggunaan alkohol selama masa pengobatan. Tramadol memiliki berbagai macam kelebihan. Farmakodinamika dari tramadol itu sendiri memiliki efek multimodal yang efektif untuk nyeri, nosiseptif, dan neuropatif. Karena tramadol memiliki dua mekanisme kerja, yaitu opioid dan monoaminergik. Efek agonis pada reseptor opioid terutama pada reseptor mu, dengan efek yang minimal pada reseptor kappa dan sigma. Tramadol mengaktifasi reseptor monoaminergik serta menghambat ambilan non-adrenalin dan juga serotonin sinaptosomal sehingga akan menghasilkan efek analgesia. Setelah pemakaian secara oral seperti dalam bentuk kapsul atau tablet, tramadol akan muncul dalam plasma selama 15-45 menit. Mempunyai onset setelah 1 jam yang mencapai konsentrasi plasma pada min selama 2 jam. Absolut oral bioavailability tramadol kira-kira sebesar 68% setelah 1 dosis dan kemudian meningkat menjadi 90 hingga 100% pada banyak pemakaian. Tramadol mengalami metabolis hepatik. Secara cepat dapat diserap pada traktus gastrointestinal. 20% mengalami first pass metabolis di dalam hati dengan hampir 85% dosis oral yang metabolisir pada relawan muda yang sehat. Hanya 1 metabolit dimetil tramadol yang secara farmakologis aktif. Mean elimination half-life dari tramadol setelah pemakaian secara oral atau pemakaian secara intravena yakni 5 hingga 6 jam. Hampir 90% dari suatu dosis oral diekskresi melalui ginjal. Elimination half-life meningkatkan sekitar 2 kali lipat pada hepatik atau renal. Pada pemakaian bersama-sama dengan karbazepin untuk mempengaruhi enzim hepatik, elimination half-life dari tramadol ini merosot. Pada wanita hamil dan menyusui, tramadol dapat melintasi plasenta dan tidak merugikan janin bila digunakan jauh sebelum partus. Hanya 0,1% yang masuk dalam air susu ibu. Meskipun demikian, tramadol tidak dianjurkan selama masa kehamilan dan laktasi. Walau memiliki sifat adiksi ringan, namun dalam praktek ternyata resikonya praktis nihil sehingga tidak termasuk dalam daftar narkotika di kebanyakan negara-negara termasuk di Indonesia itu sendiri. Di Indonesia sendiri, tramadol banyak disalahgunakan oleh masyarakat, mulai dari remaja hingga orang tua. Alasan tiap orang itu berbeda-beda untuk mengkonsumsi tramadol. Di kalangan remaja, obat ini digunakan untuk penenang serta sebagai pemberi efek perasaan senang yang berlebihan atau biasa disebut dengan euforia. Sedangkan pada kalangan orang dewasa, obat ini menjadi alternatif untuk menghilangkan stres dari penatnya bekerja. Dosis yang digunakan meningkat dengan seiringnya waktu, sehingga timbul ketergantungan serta perasaan aneh jika tidak mengkonsumsi tramadol.